memang MDIA ini saham yang setiap harinya itu dia sering naik minimal 2%. Jadi itu juga salah satu alasan. Preview. Oke, selamat malam semuanya. Baik, kita hari ini akan mencoba membahas terkait saham Kotak dan MDIA ya, yang hari ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, naik di atas 10% tentunya. Nah, yang akan kita bahas sesuai dengan janji saya yang tadi di Telegram ya, bahwa saya akan membahas kenapa sih kemarin sore itu kita merekomendasikan saham MDIA dan Kotak. Nah, sebelum kita ke pembahasan ya, perlu kita ketahui bahwa setiap saham itu dia punya pola gitu ya. Jadi ada yang pola naik dan kemudian ada pola turun. Jadi ketika saham tersebut dia itu selalu bisa naik minimal tiap hari itu 2%, ada yang setiap hari seperti itu. Lalu meskipun memang closingnya dia turun kembali atau dia merah. Tapi ada juga ketika ada suatu saham yang memang dia selalu turunnya itu berpola gitu ya. Ada yang memang dia 2 hari turun, kemudian besoknya naik, 3 hari turun, kemudian besoknya naik, 1 hari turun, besoknya kemudian dia naik. Ada juga yang memang ketika dia sudah naik tinggi ya hari ini misalkan, besoknya itu dia tidak langsung naik kembali gitu, tetapi dia bisa juga sideways atau bahkan mungkin dia koreksi, tetapi dia masih dalam tren untuk naik kembali gitu ya. Ataupun dia bisa saja karena dia masih berada di atas support terdekatnya, ataupun mungkin menggunakan indikator moving average 5 karena dia masih di atas MA5 gitu ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa pola yang seperti itu. Nah, sesuai janji saya hari ini kita akan ngebahas kenapa sih kemarin sore kita itu di member priority khususnya ya. Kita itu ngebahas kita itu merekomendasikan MDIA dengan Kotak sehingga hari ini dia mengalami kenaikan yang signifikan. Padahal kemarin pada saat kita rekomendasi, kedua saham itu dua-duanya setelah mengalami kenaikan yang signifikan di kemarin lusa. Nah, kemarinnya itu hari ini dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan kembali gitu ya. Setelah sebelumnya dia mengalami turun ataupun koreksi. Kemudian kita rekomendasi dan hari ini dia naik kembali. Oke, saya akan buka Atios dulu ya teman-teman semua. Jadi silakan nanti teman-teman juga di sini bisa menggunakan aplikasi Atiosnya untuk bisa mempelajari analisa dengan kalau saya bilang sih BSS bilang itu statistik pattern gitu ya. Jadi pola statistik historical statistik dari setiap saham karena itu memang dia berpola ya, punya patternnya masing-masing. Oke, sebentar ya. Oke, saya buka dulu di aplikasi Atiosnya ya. Nah, saya buka dulu. Nah, kita akan coba lihat dari MDIA dulu ya. Karena memang kedua saham itu mempunyai pola yang sama gitu ya. Seperti itu. Oke, kita buka. Nah, ya ini kalau misalkan ada data error gitu abaikan saja ya. Kita akan lihat MDIA dulu ya, teman-teman. Nah, kita lihat, kita tunggu. Nah, di sini ada summary ya. Ada summary setiap saham, kemudian ada historical setiap saham, kemudian ada profil juga setiap saham. Nah, ini untuk teman-teman ketahui, jadi di tampilan Atios ini, di bagian summary itu ada grafik ya, ataupun ada chart. Bisa kalian klik di full chart di pojok kanan bawah ini untuk melihat chartnya. Kemudian ada case statistik ya, kemudian ada info teknikal. Nah, ini info teknikal yang kita kemas dalam sebuah tampilan seperti ini. Kemudian yang di bawahnya itu ada detail statistik. Nah, ini kita ngebaca pola-pola saham sesuai dengan polanya. Ada yang success rate, ada yang max fail gitu ya, ada yang C2 CC merah ya. Itu adalah ketiga yang tadi saya sebutkan itu pola-pola daily-nya. Jadi pola pola kenaikan daily setiap saham jika punya pattern seperti itu, pattern success rate, pattern kemudian max fail, kemudian pattern C2 C3 merah ya. Oke, kita lihat di sini, kita lihat di historicalnya gitu ya. Salah satu alasan kenapa kemarin saya rekomendasikan
itu saham MDIA ya. Karena si MDIA ini punya pola C2CC merah, kemudian punya pola success rate daily-nya juga yang bagus gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini lihat ya, di kolom di sini di tampilan teman-teman yang dilihat ini ada C1, C2, kemudian ada CC gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman basically day trade gitu ya, dan kalian melihat Atios ya, kalian cukup melihat kolom C1, C2, dan CC saja ya. C1 itu adalah kolom kenaikan di mana kita bisa melihat di sini bahwa saham tersebut minimal naik 2% itu bisa terlihat konsisten atau tidaknya gitu ya. Nah, di sini kita lihat di kolom C1 di kolom kenaikan ya, ini MDIA ini beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini dia selalu naik minimal 2%. Ya, kita lihat di sini ya, selalu hijau itu ya, 1 bulan terakhir MDIA ya. Gitu. Nah, tapi kemarin yang saya lihat itu saya melihat di MDIA itu ada pola C2CC merah gitu ya. Nah, ini ada teman-teman di sini bisa lihat ada C2, ada CC ya di bagian kolom-kolom ini. C2 adalah itu kolom ke low ya, kemudian CC itu adalah close gitu ya. Jadi simpelnya begini. Nah, ini kita bantu, kebetulan kita bantu dengan warna-warna ini tuh ada artinya ya, teman-teman semua. Jadi karena kemarin MDIA ini kedua kolom antara C2 dan CC ini berwarna merah gitu ya. Secara historikal dia itu ketika sudah terjadi C2 CC merah, besoknya itu dia bisa hijau besoknya gitu ya. Nah, kemarin kita lihat itu yang di apa hari kemarin ya, minus 9, CC-nya itu minus 9,23%. Kemudian kolom CC-nya minus 6,15 ya. Maaf, saya ulangi, kolom C2-nya itu minus 9%, kolom CC-nya itu minus 6%. Nah, ini kan kedua kolom ini kan berwarna merah, teman-teman. Gitu ya. Nah, ketika dia terjadi kedua kolomnya berwarna merah, maka dia besoknya seringkali berwarna hijau. Gitu ya. Nah, teman-teman lihat tuh yang atasnya. Gitu ya. Kita lihat ke histori yang sebelumnya ya. Di bawah minus 9,23 itu ada minus 9,56% untuk C2-nya dan CC-nya minus 4,41%. Ya, itu ya, sama ya, sama-sama kedua kolomnya berwarna merah. Nah, besoknya, hari besoknya, kita lihat yang besoknya yang berwarna hijau di kolom C1 itu ada 3,85%. Gitu ya. Nah, jadi saham MDIA ini ketika sudah terjadi C2 CC merah, besoknya itu di kolom C1-nya dia berwarna hijau. Gitu ya. Nah, kita pastikan seberapa sering sih MDA ini ketika terjadi C2 CC merah, besoknya dia hijau, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita lihat histori sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Ada juga tuh di bawahnya minus 9,56%, itu ada minus 5,3% untuk C2-nya, kemudian untuk CC-nya minus 3,3%. Nah, itu kan kedua kolomnya berwarna merah juga ya. Dan hebatnya gitu ya, besoknya dia plus 11,72% di kolom C1. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan berarti dia sudah 2 kali tuh pernah kejadian seperti itu. Dan setelah kedua kolomnya berwarna merah, besoknya hijau. Dan dia di 2 kali kejadian tersebut sukses hijau. Dalam artian kalau kita beli sore dan besoknya hijau ya kita sukses dan kita bisa taking profit. Nah, kalau memang misalkan kita belum cukup untuk history itu, kita cari lagi ke bawahnya. Nah, di bawahnya itu ada yang minus 13,89% untuk C2-nya dan CC-nya minus 11,11%. Ajaibnya, besoknya dia plus 10,94% gitu ya. Nah, bagi saya 2 ataupun 3 histori seperti itu dalam 1 bulan terakhir itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa kurang, ya silahkan scroll lagi ke bawahnya untuk melihat polanya seperti itu. Dia berhasil atau enggak ya. Kita scroll lagi ke bawah, ada enggak seperti itu? Ternyata banyak
gitu ya, lebih dari 3 kali. Nah, ini pas kita scroll ada minus 7,41 untuk C2, kemudian minus 5,56 untuk CC. Besoknya naik 3,92%. Kemudian di bawahnya lagi seperti itu dan sering ya lebih dari 3 kali oke lah. Kalau misalkan kita bicara peluang ya, berapa peluang kesuksesan peluang dia naik 2% dari 5 kali kejadian. Oh, ternyata 100% sudah cukup. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat untuk jualannya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bertanya, ketika kita sudah beli sore, berapa target kenaikan besoknya? Gitu ya. Berapa target kenaikan besok yang harus kita taking profit? Gitu ya. Nah, untuk teman-teman ketahui yang memang di sini gitu ya, itu minimal itu kenaikannya 2%, teman-teman. Gitu ya. Kenaikannya itu 2%. Meskipun di sini kalau kita lihat secara historikalnya itu ada yang lebih 2%, bahkan banyak yang lebih 2%. Gitu ya. Tapi idealnya sukses rate yang paling tinggi, win rate yang paling tinggi yaitu di 2%. Adapun kalau misalkan marketnya responnya bagus gitu ya terhadap saham tersebut, ya memang bisa lebih gitu ya. Nah, untuk mensiasatinya ya mungkin teman-teman bisa jualan bertahap gitu ya ketika mau melakukan taking profit. Misalkan bisa jual dulu 50% di 2% gitu ya. Dan mungkin sisanya bisa teman-teman kawal seiring dengan mengikuti market gitu ya. Dia mau kemana. Tapi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai ketika teman-teman sudah merasa sudah menjadi floating profit itu jadi turun kembali gitu ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang sibuk kerja gitu ya, nah itu menurut saya cukup saja untuk taking profit minimal 2% gitu ya. Jangan mengikuti emosi untuk bisa jualan lebih dari 2% karena kita melihat polanya. Karena itu disesuaikan dengan kegiatan teman-teman sendiri gitu ya. Kalau misalkan cukup waktu ya mungkin bisa dapat lebih dari 2%. Kalau misalkan tidak ada waktu dan kerja entah rapat atau apa ya cukup taking profit 2% saja gitu ya. Nah, itu alasannya kenapa kemarin kita beli saham MDIA gitu ya. Nah, ini tuh tidak bisa, ya mungkin ada beberapa orang yang bisa melihat candle gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita melihat candlestick, terkadang kita juga tidak bisa terlihat secara detail, oh ini harganya berapa, kemudian ini polanya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita melihat secara seperti ini tampilannya, ya kita bisa membaca dia arahnya kemana. Kemudian kita bisa cepat nangkep, oh target kita harus sekian. Oh ternyata nanti belinya kapan gitu ya, di harga berapa ataupun di setiap turun berapa persen gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, salah satu alasannya itu ya karena kemarin MDIA dan kota itu dia punya pola C2 CC merah hijau ya, seperti itu. Kemudian yang kedua alasannya selain itu sebetulnya tadi di awal sudah saya ulas bahwa memang MDIA ini saham yang setiap harinya itu dia sering naik minimal 2%. Jadi itu juga salah satu alasannya karena SR daily-nya itu dia di atas 70% gitu ya. Jadi win rate keberhasilan ya, keberhasilan ketika kita mau melakukan taking profit minimal 2% itu ya dia secara probability, secara peluang dia di atas 70%. Oke, kita lihat ya. Lihatnya di mana? Teman-teman bisa lihatnya di summary ya. Teman-teman lihat di summary di sini. Nah, tadi ada di detail statistik. Nah, di detail statistik kelihatan itu ada success rate 20 sama success rate 30 gitu ya. Dua-duanya itu di atas 70%. Bahkan 20 hari terakhir ini success rate-nya sangat besar, di atas 80%. Jadi ini bukan kita bisa profit 80% ya, tapi tingkat keberhasilan kita ketika kita beli saham tersebut dan kita bisa jualan minimal 2%, itu 80% kita bisa berhasil taking profit. Ya, 20%-nya gagal ya. Nah, gitu. Jadi ini untuk menghitung win rate ataupun probability. Nah, itu salah satu alasannya. Jadi ada dua alasan kenapa saya membeli saham MDIA kemarin. Gitu ya. Makanya ketika kemarin, padahal kalau kita lihat di history ya, kemarin itu MDIA koreksi dalam ya. Ke low-nya aja minus 9% dan close-nya itu masih minus 6%. Tapi kita beli gitu ya. Kenapa? Karena dia punya pola C2 CC merah hijau. Itulah alasannya. Makanya hari ini boom ya. Dia naik lumayan signifikan. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau melihat di teknikalnya, mau combine ya, mau dikombinasikan dengan teknikalnya,
silahkan gitu ya, sesuai dengan keahlian dan apa yang memang teman-teman pahami daripada teknikal gitu ya, atau mungkin itu melihat support gitu ya. Tapi kalau misalkan saya lihat teknikalnya dari MDIA ini oke, bisa ya. Coba kita nanti bandingkannya dengan teknikalnya. Kita dukung ya, kita dukung dengan teknikalnya. Nah, kita lihat di sini kemarin ya. Nah, saya biasa pakai moving average 5 ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lihat secara teknikal, itu di bawah moving average 5 yang biasanya sering digunakan oleh trader daily, di mana ketika harga saham sudah di bawah MA5 ya dia pasti bakal ada koreksi gitu ya. Itu bisa menggunakan itu, atau mungkin ada yang menggunakan teknikal support resistance secara horizontal gitu ya. Nah, kalau misalkan saya lihat di sini secara support resistance horizontal juga oke, closing kemarin itu di harga di harga 122, dia di atas di atas support 120. Nah, itu juga mungkin bisa dijadikan alasan ya. Tetapi memang kemarin murni saya melihat MDIA dan kota itu hanya dari statistik pattern karena dia C2 CC merah dan SR daily-nya besar. Jadi koefisien saya mengambil keputusan untuk beli MDIA dan kota itu semakin besar dengan dua alasan tersebut, menggunakan statistik pattern gitu ya. Kalau misalkan mau ada yang menggunakan kombinasi dengan dengan bandarmologi, boleh, silahkan. Itu dengan bandarmologi juga boleh gitu ya, lihat broker summary-nya, yang beli yang jual siapa gitu ya. Tapi kalau menurut saya, kalau untuk day trade gitu ya, dan hanya target jualan 2%, 3%, sebetulnya tidak peduli siapa yang mau menaikkan, siapa yang mau menjual, siapa yang akumulasi. Karena target kita ya fokus daily jualan, 2%, 3% udah jualan gitu ya. Mau dinaikin sama MG, mau dinaikin sama YB, mau dijualin sama XL, sama XC, ya tidak peduli gitu ya. Yang penting target saya beli, kemudian besoknya naik, saya jual, udah. Mau yang beli MG, mau yang beli YB atau siapapun, ya saya nggak peduli. Ya, jadi itu ya salah satu alasan, dua alasan malah ya, kenapa beli MDIA dan kota ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngelihat kota juga ya di sini, oke, saya perlihatkan di sini ya. Saya lihatkan kota. Oke, kita lihat kota. Alasannya tidak jauh berbeda ya dengan yang tadi. Mirip-mirip alasannya ya. Kita akan lihat. Nah, ini kota ya. Kita lihat detail statistiknya, wow, amazing ya. Bahkan kota success rate-nya itu, success rate 30-nya 76%, success rate 20-nya itu 90%. Lebih besar success rate-nya daripada tadi MDIA gitu ya. Historicalnya kita lihat, historicalnya ya. Wow, gila ya. C1-nya sama dengan MDIA tadi. Saham ini tiap hari itu sering naik minimal 2%. Gitu ya. Makanya SR-nya besar. Dan ketika kemarin juga sore sama. Kota ini C2 CC merah, besoknya hijau. Nah, kita lihat nih histori sebelumnya. Ini yang minus 13,99% sama minus 10,49%. Besoknya naik 12,5%. Padahal target kita sebetulnya cukup 2% ya. Oke, itu ya. Ya memang market selalu merespon ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kadang direspon memang segila ini gitu ya. Kadang juga bisa down banget gitu ya. Kemudian besoknya lagi ada histori juga minus 455 sama minus 30,3, besoknya plus 4,69% gitu ya. Nah, ini semakin banyak histori yang terjadi ya, maka keyakinan kita untuk memilih saham ini semakin besar gitu ya. Hanya dengan statistik pattern. Oke, jadi itu ya teman-teman, silakan teman-teman coba buka Atiosnya kembali, kemudian yang belum trial ya silahkan trial, silahkan mencoba. Saya jamin ya akan banyak hal yang bisa teman-teman dapat dari Atios Screener ini. Oke, sampai sini ya cukup pembahasan dari MDIA dan kota, semoga bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Salam cuan, BSS Saham Indonesia.